Ada nggak keluarga sahabatku di situ atau tetangga Anda yang merantau di luar negeri, khususnya di Malaysia? Nah, ada yang cepat pulang, ada yang berpuluh-puluh tahun nggak pulang, begitu ya. Eh, dan kebanyakan itu lama. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Itu ya. Nah, itu kenapa yang lama nggak pulang-pulang atau pulang 1 bulan berangkat lagi begitu ya. Nah, begini. Kalau saya pengalaman saya ya, saya di sini sudah 2 tahun. Saya merasa baru saja. Jadi merasa seperti baru 6 bulan atau 5 bulan begitu ya. Nah, itu karena keenakan. Contoh saya di sini eh, menyewa rumah 350. Kemudian ditambah listriknya. Listriknya 1 bulan itu 20 ringgit. Ya, 20 ringgit. Pemakaiannya banyak ini. Kulkas 2. Kemudian mesin cuci 1. Lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lampu itu 8. Yang hidup setiap harinya, kalau malam hari cuma 2 lah. Belakang rumah sama dapur. Kipas ada 3. Itu 1 bulannya nggak nyampe 20 ringgit. Nggak nyampe. Rata-rata itu 16 ringgit setengah, di antara 15 ringgit ke 20 lah. Tapi 20 itu jarang. 19 ringgit aja nggak pernah selama 2 tahun ini. Kalau pertamanya saya takut, sudah kulkas 2, mesin cuci, magicom, setrika, dan lain-lain. Saya takut ini nanti 1 bulan habisnya sampai 100 lebih, begitu kan pemikiran saya. Ternyata setelah tanggal 12 di sini ya, itu kan ada kwitansi dikasih, ditempelkan di pintu gitu kan, dari PLN ya. Kalau di sini PLN itu namanya apa itu, beda ya, bukan PLN ya. Pokoknya itu ditempelkan di pintu ya. Saya lihat cuma 16 ringgit sampai 18 ringgit begitu ya. Kok murah? Jadi akhirnya saya nyucinya setiap hari. Nah, saya nyuci setiap hari. Dulu yang 16 ringgit itu saya nyuci tunggu sampai banyak, sampai separuh gitu kan, sampai banyak lah. Sekarang setiap hari. Nah, saya nyuci setiap hari ternyata cuma naik 1 ringgit setengah, jadi 17 ringgit setengah begitu. Nah, di sini kita nggak takut, walaupun pemakaian listrik banyak, kita nggak takut. Intinya kalau di Malaysia itu jangan malas, jangan malas. Di sini walaupun nggak punya ijazah, nggak punya pengalaman apalah istilahnya, di Indonesia katakanlah sebagai orang pemalas begitu ya. Kalau sampai di sini mau kerja, kalau betul-betul mau hemat, itu ada hasilnya ya. Kalau untuk biaya hidup sendiri itu berlebih-lebih begitu ya. Apalagi untuk mereka-mereka yang betul-betul punya skill, kemudian bekerja keras dan bisa kemudian bisa menghemat ya, itu cepat untuk mendapatkan pundi-pundi ringgit ya begitu. Nah, karena keenakan mereka nggak pulang-pulang begitu ya. Misalkan gaji 100 ringgit, kemudian untuk biaya makan sehari-hari itu, kalau saya kerja kan dibelikan ya. Jadi saya mau apa itu, masak nasi itu kadang 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau pre kerja gitu. Jadi beli beras 5 kilo itu setengah bulan nggak habis. Kadang 1 bulan nggak habis karena
nggak banyak cuti, nggak banyak prainya ya. Kalau banyak prei ya 1 bulan itu 5 kilo. Saya dengan istri saya. Istri saya itu kerja di warung makan, di kantin di kampus ya. Politeknik lah kalau di Malaysia. Setiap harinya istri saya itu bawa makanan. Memang kalau yang nggak terjual sudah sore itu suruh bawa semua, seperti daging ayam, daging sapi, dan semua yang ada di warung itu suruh dibersihkan atau dibawa. Nah, kalau nggak dibawa itu dimarahin, karena di sini makanan yang dimasak sekarang harus habis sekarang. Kalau nggak habis sekarang dibuang. Nggak peduli itu daging sapi, daging ayam, telur, dan tetek bengeknya itu nggak ada sebagian ya nggak, jarang yang dihangat-hangatkan untuk makan besok, jarang. Ya memang begitu, kenyataannya begitu sih. Kita masak ayam nggak habis sampai sore dibuang, esoknya masak lagi ambil yang baru begitu. Ayam saja di sini satu ekornya, setahu saya yang istri saya itu beli untuk belanja di kantin ya, di rumah makan itu bukan kiloan teman-teman. Kalau ayam ekoran, besar kecil, tapi itu harganya beratnya ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo besar itu teman-teman. Itu 12 ringgit itu ya, murah. Nah, disitulah kenapa orang yang merantau ke Malaysia ataupun ke luar negeri lainnya kok nggak pulang-pulang. Ya satu, karena mereka nggak terasa bahwa dia sudah lama nggak pulang. Kalau yang di rumah di Indonesia misalkan ya, di kampung halamannya itu merasa sudah lama. Nah yang di perantauan itu kalau yang sudah betah ya kalau yang sudah betah itu memang nggak terasa ya, memegang duit hari-hari gitu kan. Nah di situ. Yang kedua, di sini ini kebutuhan hidup itu antara pengeluaran dan pemasukan itu seimbang, bahkan lebih oke untuk pemasukannya gitu ya. Nah itu dari sisi positifnya. Kalau dari sisi yang lain-lainnya ya ada banyak perbedaan ya. Begitu. Kalau tabung gas ya, tong yang 15 kilo atau 14 kilo itu yang besar, di sini harga tongnya itu 100. Kalau menukarkan isinya itu 20, anggaplah 28 atau 28 itu sudah dihantarkan. Kita tinggal ngomong ke warung, hantarkan mau beli gas gitu ya, itu cuma 28. Oke, semoga bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi Anda semua, dan salam sehat selalu untuk keluarga Anda. Sampai berjumpa kembali.